Baik, malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksian ya dari seorang ibu ya, Ibu NN. Silakan Bu NN dibuka mute-nya. Shalom Bu. Shalom, selamat malam. Wah, haleluya. Dari suaranya ini bersemangat sekali ya. Haleluya. Bu NN dengar suara saya dengan jelas? Dengar Pak Frans. Dengar ya. Oke. Baik, mungkin Ibu bisa sedikit ya menyampaikan, memperkenalkan diri ya, tidak perlu menyebut nama, memang begitu ya. Silakan memperkenalkan diri, bagaimana status Ibu, silakan. Boleh disampaikan dulu Bu. Ya, shalom semuanya, selamat malam Pak Frans, Bu Gem, Bu Ailing, semuanya yang hadir di sini malam ini. Terima kasih. Saya seorang ibu dari 2 anak. Saya menikah, ini adalah tahun ke-6 pernikahan saya. Masalah yang saya alami ini sudah berlangsung kurang lebih dari tahun 2021 awal. Jadi sudah 1,5 tahun lebih ya. Saya mengalami proses dari yang hancur betul-betul seperti tidak ada pintu yang terbuka lagi, sampai sekarang dikembalikan Tuhan lebih-lebih. Kalau saya boleh menyebut 1500%. Wow. Luar biasa. Apa yang Ibu alami di tahun 2021 itu Bu? Ya, jadi dari awalnya masalah bertubi-tubi datang di dalam hidup saya. Dari awalnya saya kehilangan mama yang sangat saya cintai. Saya sangat dekat sama mama saya. Terus saya ada masalah di saat belum selesai duka saya, kehilangan mama. Saya anak paling besar dari 4 bersaudara. Tiba-tiba seorang adik saya harus hamil di luar nikah. Di saat itu juga saya sebagai kakak merasa gagal. Dan di saat yang bersamaan saya ada problematika keluarga yang memang sudah 5 tahun berjalan pada waktu itu, di mana komunikasi yang sangat buruk dengan suami saya. Lalu pada ujungnya saya sempat terdiagnosa depresi juga. Lalu saya minum obat-obatan, dan di saat saya depresi itu suami tidak membaik, justru tidak membaik, tapi justru malah menggugat cerai saya. Ya, tujuan Ibu untuk obat-obatan itu ingin bunuh diri, begitu ceritanya? Bukan Pak, jadi saya terdiagnosa depresi karena begitu banyak masalah yang datang bertubi-tubi dari awal tahun, sehingga saya sempat terdiagnosa depresi ya. Oh, jadi karena terdiagnosa depresi berarti harus minum obat-obatan itu, begitu ya? Betul. Oke, sempat dirawat Ibu? Tidak sempat dirawat. Waktu itu saya masih menggunakan, jadi saya ikut sains ya, karena saya menggunakan kekuatan manusia pada waktu itu. Saya berpikir ya udah saya ikutin, saya minum obat. Lalu untuk masalah perkawinan juga saya konseling ke konselor pernikahan. Jadi semua saya selesaikan dengan cara manusia, cara logika manusia, dengan logika. Tapi masalah tidak langsung membaik dan malah makin parah. Oke, apa yang membuat Ibu berpikir bahwa kalau dengan menggunakan cara-cara Ibu ini bisa berhasil tanpa Tuhan, begitu? Apa yang membuat percaya diri seperti itu? Saya tidak tahu ya Pak Fran, tapi betul-betul saya waktu itu saya tidak sadar gitu bahwa saya itu sudah menggunakan kekuatan saya sendiri. Waktu itu saya enjoy dengan menggunakan semua kekuatan saya sendiri itu. Saya berpikir ya ini kalau masalah A itu penyelesaian B. Seperti itu Pak Frans. Betul-betul saya tidak terpikir sedikit pun untuk kembali ke Tuhan. Ada jawaban adalah pada Tuhan. Waktu itu ya Pak Frans. Oke, baik. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya ketika Ibu mungkin di dalam proses itu, mungkin
perkenalan ibu dengan hamba Tuhan atau seperti apa? Baik. Awalnya ketika saya digugat cerai itu sungguh saat yang paling buruk di dalam hidup saya. Saya dan suami itu tidak pernah bertengkar sampai hebat ya. Jadi bahkan ART saya pun kaget gitu. Kenapa saya bisa digugat cerai oleh suami saya. Jadi kami tidak pernah berantem sampai pukul-pukulan atau lempar-lempar barang atau saling mencaci maki, itu tidak pernah. Jadi kami hanya konflik, udah selesai. Tetapi memang suami saya itu adalah tipe yang pendiam. Dia tidak pernah mengucapkan satu kata apapun ketika berantem. Saya yang lebih banyak komplain dan juga ngomel-ngomel. Nah, di saat saya digugat cerai, sungguh itu saya tidak bisa membayangkan apa-apa. Karena memang saya sejak ditinggal oleh mama pergi, saya juga tidak bekerja, Pak. Saya tidak ada penghasilan waktu itu. Saya punya tabungan, tetapi waktu itu suami menggunakan pengacara, jasa pengacara. Saya betul-betul seperti tidak punya kekuatan apapun saat digugat cerai. Saya mau meng-hire pengacara untuk bertahan di dalam pernikahan, tetapi secara logika manusia itu saya tidak punya uang banyak, sementara harga pengacara juga cukup mahal. Di situ saya dikirim oleh seorang teman pengacara Kristiani. Dia adalah orang pertama, Pak, yang mengingatkan saya untuk sebagai orang Kristiani kita harus bertahan dengan janji pernikahan kita. Walaupun pada saat itu saya jujur, saya ragu. Saya sempat mau menyerah untuk ya sudah, kalau dia sudah tidak mau kepada saya, kenapa saya harus mempertahankan, kenapa saya harus memaksakan diri seperti itu. Lalu juga saya tidak tahu, saya galau waktu itu, saya jujur galau setiap hari. Nah, di awal tahun itu saya ditawari pekerjaan yang dekat rumah, tetapi gajinya sangat sedikit ya, karena saya cuma kerja 4 jam. Saya jalani, nah di situ saya bekerjanya kan dari rumah ke rumah ya Pak ya. Jadi di perjalanan itu saya entah gimana, saya dituntun untuk membuka YouTube. Saya membuka YouTube, yang keluar itu adalah khotbah Bu Eli, Bugem Kita. Lalu di situ saya mulai lihat khotbah itu satu persatu dan saya terus ikuti ya sampai akhirnya hari ini. Jadi banyak sekali Pak Frans, teman-teman saya dipuji Tuhan sungguh luar biasa baik. Saya dikirim teman-teman yang bukannya mendorong saya untuk pisah, karena memang masalah saya cukup berat ya, jadi udah kompleks, sudah berantakan sekali. Memang ada beberapa teman yang memang sudah menyarankan untuk sudahlah buat apa dipertahankan gitu. Tapi di saat yang bersamaan banyak juga teman-teman dan keluarga saya, tante saya itu yang sangat mendukung saya setiap malam. Kita selalu berdoa bersama di dalam doa bersama melalui WhatsApp keluarga besar saya. Jadi banyak Pak Frans orang-orang yang dikirim Tuhan pada waktu saya jalanin proses. Oke, baik. Nah, kemudian ini apa namanya? Adakah persoalan yang ibu hadapi dengan suami itu dengan hubungannya dengan orang ketiga? Gitu ada nggak? Iya baik, Pak Frans. Jadi ketika saya digugat cerai itu bukan waktu yang sebentar. Saya digugat cerai dan menjalani proses pengadilan itu saya bertahan selama 7 bulan. Hampir setiap minggu saya ke pengadilan, nyetir sendiri, dan dengan hati yang hancur tentunya ya. Karena tidak pernah terbayangkan di dalam benak saya itu, saya akan menginjakkan kaki ke pengadilan. Terus harus duduk di meja hijau, itu tidak pernah terbayangkan. Tetapi rahmat Tuhan, rahmat kasih-Nya sendiri yang membuat saya itu kuat dari hari ke hari. Lalu di sela-sela, saya itu yakin dan percaya suami saya itu adalah suami yang baik. Dia betul-betul suami yang baik, suami yang sangat lembut dan mencintai keluarganya. Juga dia sangat mencintai anak-anaknya. Tetapi pada saat proses ini dimulai, dia berubah drastis menjadi suami yang sangat pemarah, menjadi suami yang penuh dengan kebencian. Di situ saya masih tidak terpikir bahwa ada wanita tobat di antara kami. Sampai pada suatu hari Tuhan sendiri yang menunjukkan ke saya. Padahal saya betul-betul kekeh ketika ditanya teman-teman, bahkan ketika ditanya pengacara. Ibu yakin tidak ada orang ketiga di antara ibu?
Saya bilang yakin, saya yakin suami saya itu tidak akan mungkin selingkuh. Tetapi pada suatu hari saya tetap melayani suami, dalam artian saya tetap menyiapkan sarapan untuk dia ketika dia pulang. Dia masih pulang waktu itu seminggu sekali untuk melihat anak-anaknya. Ketika dia pulang, saya tetap siapkan sarapan dan segala macamnya. Di pagi itu, entah kenapa HP yang biasanya dia bawa-bawa sampai ke kamar mandi itu ditinggal untuk di-charge. Di situ saya terdorong untuk melihat HP-nya dan kodenya belum diganti. Di situ saya melihat chat pertama antara dia dengan ibunya atau mama mertua saya. Di situ saya akhirnya tahu bahwa dia ada wanita tobat atau wanita ketiga. Dan dia izin ke mamanya untuk menseriuskan hubungannya. Bahkan dia ada rencana untuk pindah agama dan menikah ijab kabul. Di situ hati saya sangat hancur sekali ya. Justru yang bikin saya hancur sekali bukan karena dia meninggalkan saya, tetapi karena dia sampai meninggalkan Tuhan. Pada waktu itu saya menyalahkan diri sendiri sih. Sampai gara-gara saya dia sampai mau meninggalkan Tuhannya waktu itu, Pak Franz. Nah, tidak cukup sampai di situ. Fakta-fakta tentang wanita tobat semakin hari semakin mengerikan. Suami saya sibuk dengan kegiatan yang menyenangkan hatinya ya, seperti hang out dengan teman-temannya, dan juga saya tidak tahu lagi bahkan ketika anaknya sakit, dia di luar kota, dia sedang bersenang-senang dengan teman-temannya. Dia tidak mau datang. Terus juga dia mengajukan permintaan hak asuh terhadap anak-anak saya di pengadilan. Nah, terus juga ada suatu kejadian ketika saya sedang membereskan mobilnya pada suatu pagi. Oh iya, ketika saya mengetahui dia ada wanita tobat, saya teringat khotbah Bugem bahwa kita harus bisu tuli. Di situ, walaupun rasanya berat ya untuk tidak menanyakan gitu ke suami saya, tapi saya tetap memilih bisu tuli. Saya sudah tidak mau terintimidasi, dalam artian tidak mau melabrak wanita tobat, mencari tahu tentang wanita tobat, ataupun menanyakan ke suami. Jadi saya diam saja. Saya tidak banyak bicara lagi sejak saya diproses. Jadi saya juga, perilaku saya berubah. Itu juga semua karena Tuhan, karena saya orang yang emosional dan banyak bicara. Lalu pada suatu pagi ketika saya sedang membereskan mobilnya, dan saya menemukan banyak belanjaan branded yang saya tidak tahu itu untuk siapa. Lalu saya membuka tasnya, saya niatnya ingin membereskan mobilnya. Lalu saya menemukan banyak kondom di dalam tasnya. Di hari itu, di pagi itu, saya sudah merasa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak kuat lagi untuk menyimpan ini lebih lama lagi. Saya ingin bicara ke suami saya, Tuhan, tapi tolong urapi mulut saya, Tuhan, karena saya tahu kelemahan saya adalah mulut saya. Tolong urapi mulut saya, Tuhan, sekiranya jangan sampai hamba-Mu ini mengucapkan hal-hal yang tidak Kau kehendaki. Waktu itu suami saya sedang mandi, Pak Franz. Saya duduk di dalam kamar kami. Ketika dia keluar dari kamar mandi, saya bicara sama suami, apakah kamu yakin tidak ada orang ketiga di antara kita? Saya 3 kali melontarkan pertanyaan itu dan dia jawab tidak. Lalu saya langsung bilang, untuk apa itu kondom banyak sekali di dalam tas kamu? Dan itu saya juga sampai hari ini terheran-heran. Saya mengatakan itu tuh dengan nada yang intonasi yang lembut. Dengan lembut sekali. Lalu dia agak pucat, mungkin dia kaget karena kok saya bisa tahu gitu ya. Lalu dia bilang itu hanya untuk main-main semuanya. Karena saya sudah berumur, saya nggak mungkin nikah lagi, saya nggak mau terjebak lagi dan segala macamnya. Padahal saya sudah tahu wanita tobat itu namanya siapa, dari mana mereka kenal itu saya sudah tahu. Karena kan saya sudah pernah lihat chat di HP-nya. Tapi dia tetap berbohong sama saya. Dan di hari itu, saya masih bisa memberkati dia. Itu juga semua saya rasa sampai hari ini itu bukan dari saya. Itu pasti dari Roh Kudus dan dari Tuhan sendiri.
Karena saya bisa berkata seperti ini, saya bilang sama suami saya, semua orang itu punya kegelapan di dalam hidupnya. Tetapi saya percaya dan yakin pada suatu hari nanti Tuhan akan membawa kamu kembali ke terang. Dan saya akan tetap di sini, saya akan tetap menjadi istri kamu, tetap mengasihi dan mencintai kamu di sepanjang hidup saya. Walaupun dia tidak mengucapkan sepatah kata maaf pun, saya tetap tidak sakit hati atau apa. Itu juga semua karena rahmat kasih karunia Tuhan, Pak Frans. Karena sesungguhnya itu adalah menyakitkan sekali ya untuk seorang wanita, Pak Frans. Dan setelah kejadian itu pun dia masih melanjutkan gugatan. Saya beberapa kali memohon-mohon sama dia untuk kita damai kembali atau gugatannya dicabut. Tapi dia tidak kunjung melakukan pencabutan gugatan dan dia terus menjalankan itu. Bahkan mertua saya yang kepahitan juga terus ikut bersaksi. Dan mertua saya juga mendukung anaknya untuk berselingkuh dan berzina. Dan bahkan mendukung anaknya untuk pindah agama, Pak Frans. Oke, baik. Kemudian kalau titik baliknya proses pemulihannya gimana, Bu? Jadi setelah 7 bulan menjalani sidang, itu pun saya kan tidak punya kekuatan apa-apa, Pak Frans, bahwa suami saya itu memiliki uang yang banyak. Dan dia sudah bilang sama saya bahwa dia akan menempuh jalan apapun sampai gugatan itu dikabulkan. Artinya bahkan sampai harus nyogok dan segala macam. Saya sudah pasrahkan semuanya. Saya tidak tahu di tengah-tengah saya proses saya itu dan juga proses saya mendengarkan semua khotbah Bu Eli dan juga saya saya sungguh berubah dari awal proses yang banyak menggunakan waktu untuk curhat ke sana kemari, minta didoakan sana kemari. Saya juga tidak ingat tepatnya kapan di tengah-tengah proses itu saya akhirnya betul-betul bisa berserah kepada Tuhan. Saya betul-betul berlutut dan menyerahkan semuanya ke Tuhan. Di saat itu juga saya mulai diliputi oleh ketenangan, Pak Frans. Saya jadi tenang, saya juga tidak takut lagi. Dan ada 2 kejadian yang memang ini betul-betul Tuhan menjamah saya, betul-betul saya alami. Kejadian yang pertama adalah ketika saya lupa sepertinya setelah selesai sidang dan saya tuh seperti lelah sekali menghadapi sidang, sepertinya tidak ada jalan keluar lain dan saya juga penuh dengan ketakutan bahwa ini akan berakhir dengan perceraian. Tetapi ketika saya seperti tidur-tidur ayam, saya tuh melihat sosok Tuhan sendiri tersenyum kepada saya, mengulurkan tangannya ke saya dan bilang, "Kamu tidak perlu khawatir. Aku selalu ada di sini dan janjiku akan aku penuhi untuk kamu." Sejak hari itu juga saya kembali pulih untuk bersukacita kembali. Lalu kejadian yang kedua sama ketika saya jatuh bangun di dalam proses mempertahankan ini ya, karena saya juga bolak-balik merasa kayak sudah putus asa bagaimana saya harus mempertahankan ini karena saya tidak punya kekuatan. Nah, di suatu titik juga pada suatu malam di saat saya berputus asa dan saya sudah menangis, saya sudah lelah menangis, bahkan setiap malam saya menangis dan berdoa. Jam 3 pagi saya terbangun. Saya tidak rajin membaca kitab suci, jadi saya tidak hafal ayat-ayat di kitab suci. Tetapi entah kenapa ada saya tahu gitu, saya harus buka Matius 19. Kalau mungkin kita semua buka Matius 19, di situ adalah tentang bab perceraian. Dan salah satu ayatnya adalah apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Di situ saya tahu, saya sungguh-sungguh tahu bahwa Tuhan berserta saya. Tuhan Tuhan tidak meminta saya untuk mati di kayu salib, tetapi Tuhan hanya ingin saya mengorbankan sedikit hati saya, dan janjinya pada saya itu tidak pernah akan diingkari. Bahwa saya juga teringat salah satu khotbah Bugem bahwa kita menikah itu adalah bertiga, suami, istri, dan Tuhan. Jadi kalau misalnya suami saya keluar dari lingkaran itu masih ada Tuhan dan saya. Di situ saya mulai kembali dikuatkan, Pak Frans. Jadi dari hari ke hari banyak sekali yang saya alami dan saya yakin dan percaya bahwa itu adalah kehendak Tuhan sendiri untuk saya bertahan.
di dalam proses ini Pak Frans. Nah, untuk titik baliknya sendiri setelah gugatan, jadi akhirnya gugatan itu ditolak oleh pengadilan seluruhnya Pak Frans. Di saat saya betul-betul sudah tidak berharap ya, untuk bahkan tidak berani berharap gitu, tetapi gugatan ditolak oleh pengadilan seluruhnya. Di hari itu saya menangis, saya betul-betul berkata haleluya haleluya. Tetapi suami masih dipenuhi kebencian, apalagi mertua saya. Suami masih dipenuhi kebencian, dan saya juga tetap mendoakan dia. Saya dari awal proses yang selalu doa minta ini Tuhan, minta itu Tuhan. Saya entah dari titik mana di tengah-tengah proses itu akhirnya berdoa saya sudah saya ubah. Saya percaya Tuhan menyertai pernikahan ini. Saya yakin dan percaya Tuhan, suami saya adalah suami yang baik. Dia adalah suami yang takut akan Tuhan. Saya tahu Tuhan mencintai dia lebih dari saya. Tuhan mengenal dia lebih dari saya. Engkau sendiri Tuhan yang akan membawa dia kembali ke dalam tangan kasih-Mu. Itu yang masih saya doakan sampai hari ini. Dan tiba-tiba itu semua kembali, betul-betul semua itu kembali pada suatu malam Pak Frans. Dia sudah mulai pulang lagi dan mulai mau tidur bersama saya dan anak saya. Saya juga tidak tahu karena dia sangat penuh dengan kebencian ya, betul-betul tidak mau menyapa saya, terus juga banyak marah atau agak seperti kasar kalau misalnya saya ajak bicara atau tidak jawab. Tapi pada suatu malam saya terbangun tapi masih agak ngantuk karena saya capek. Saya kok ngerasa ada yang mengelus-elus rambut saya. Dan itu adalah suami saya ternyata Pak Frans. Sejak hari itu sampai hari ini dia tidak ada kata-kata apapun ya. Memang suami saya bukan orang yang suka berkata-kata, tetapi dia berubah. Dia seperti suami yang dulu yang saya kenal, dan saya ingat doa yang saya selalu ucapkan setiap hari. Mohon anggur mula-mula di setiap waktu. Di situ Tuhan betul-betul berikan, dan kebahagiaannya 1.500 kali lipat. Dan yang luar biasa lagi, betul-betul saya masih ingat semua kejadian yang lalu, tetapi tidak ada rasa sakit hati, tidak ada rasa perih ketika saya mengingat-ingat itu Pak Frans. Oke, wow, luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita sudah mendengar ya, pada akhirnya Ibu NN benar-benar dipulihkan oleh Tuhan, dan gugatan cerai tadi semua ditolak semua, dan akhirnya mereka bisa bersatu kembali. Wow, luar biasa. Terima kasih loh Bu NN yang sudah membagikan kesaksian pada malam hari ini. Sekali lagi tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih.